yang akan dirilis hari Selasa ini tanggal 11 ya, 11 Januari 2022. Sekaligus juga nanti kita akan menganalisa pergerakan harga secara teknikal untuk pair-pair yang biasa kita analisa. Ada forex, ada komoditi, dan ada Nasdaq ya di indeks. Oke teman-teman, hari ini kalau untuk kalender ekonomi ya, kita langsung masuk ke investing.com. Teman-teman bisa lihat nyaris tidak banyak berita besar yang akan dirilis hari ini ya. Kalau kita lihat tadi pagi itu ada data penjualan retail dari Australia dan dirilis positif tuh. Forecast-nya 3,9%, namun rilisnya ini lebih besar, jauh lebih besar, 7,3%. Teman-teman bisa lihat Australia dolar pagi ini cukup menguat ya, akibat data yang dirilis pagi tadi terkait dengan penjualan retail. Nah nanti sore ini ada pidato dari Presiden Jerman ya. Namun kalau kita lihat impact-nya ini masih termasuk medium impact, artinya tidak akan terlalu banyak mempengaruhi euro. Dan di jam 17.20 juga ada pidato dari gubernurnya Euro Central Bank. Nah, mungkin nanti teman-teman yang trading euro, perhatikan deh, jam 17.20, setengah 6 sore nanti, untuk melihat pergerakan harga euro, ini dominannya kemana nanti. Kalau teman-teman tertarik untuk trading euro, nanti sore momennya. Kemudian nanti malam, ini ada testimoni ya, dari Powell jam 10 malam, jam 22. Nih, teman-teman juga harus perhatikan nanti yang terutama trading berhadapan dengan dolar ya, terutama yang trading emas, euro, sterling, itu tolong diperhatikan untuk testimoni. Tapi biasanya kalau testimoni sih tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pergerakan harga. Namun tetap harus diperhatikan data nanti malam. Jadi untuk Selasa ini hanya data ini saja ya yang akan dirilis. Selebihnya mungkin pergerakan harga akan lebih cenderung ke technical analisa. So, kita langsung masuk ke technical analisa untuk melihat pergerakannya secara teknikal. Ya, kita mulai dari dolar ya, teman-teman ya. Dolar kemarin sempat menguat sampai ke level 96.2, namun tertekan lagi. Sekarang dolar pada level 95.8. Dan kalau kita melihat potensi pergerakan hari ini, maka ada potensi untuk dolar ini kembali turun ya. Kalau kita lihat kan memang tren besarnya ini masih dalam kondisi uptrend. Nah sekarang fasenya adalah fase koreksi. Nah koreksi kemana level yang paling mungkin untuk dituju oleh dolar hari ini? Mungkin level 95.5 ini adalah level support yang akan menjadi tahanan untuk indeks dolar. Ya, artinya mungkin pergerakan indeks dolar ini akan terpengaruh signifikan jika nanti ada testimoni dari Powell yang cukup mempengaruhi harga. Jika tidak terlalu besar pengaruhnya dari testimoni Powell, pergerakan harga indeks dolar masih dalam range yang sempit kalau saya lihat. Kisaran 95.5 untuk support dan untuk resisten adalah harga tertinggi kemarin di 96.2. 96.2 adalah resistennya. So range-nya akan berada pada level ini. Kecenderungan pagi sampai dengan nanti malam, sampai sore ya, saya ini akan lebih condong untuk pergerakan harga terkoreksi. Jadi ada chance untuk pair-pair yang berhadapan dengan dolar itu kembali menguat ya, terutama yang mayor pair. Gitu ya. Nah ini untuk gambaran indeks dolar teman-teman ya, jadi potensinya terkoreksi. Kita langsung masuk ke forex untuk analisa euro terlebih dahulu. Nah ini karena pelemahan dolar ya, teman-teman bisa lihat euro kembali menguat. Sekarang euro berada pada level 1.1340. So kalau kita lihat memang ini adalah range yang terkuat kemarin dan setelah kita rekomendasikan juga untuk teman-teman ambil posisi terbaik di area terbaik. Jadi kalau kita kemarin spot itu ada di kisaran 1.1280 sampai 1.130, ini kan merupakan support-support dari euro. Nah, ada area inilah yang menjadi area terbaik untuk teman-teman ambil posisi buy. Ini range-nya euro cukup jelas ya, cukup bagus nih range-nya. Dan untuk area resisten, ya kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau teman-teman mau ambil posisi sell, tunggu pergerakan harga sampai ke level resisten di 1.1380-an. Nah ini adalah resisten yang mungkin akan menjadi tahanan atas dari euro. So untuk hari ini, kalau saya lihat range-nya masih sama, kecenderungan pergerakan harga euro ini akan cenderung ke resisten. Sampai dengan pidato nanti untuk gubernur Euro Central Bank jam 17.20 ya. Jadi dari pagi sampai sore nanti cenderungannya akan menuju ke resisten. Paling tidak ke resisten yang paling dekat dulu di 1.1360-an. Ini resisten yang mungkin akan dicapai dalam waktu beberapa jam ke depan. Jadi peluangnya kalau teman-teman mau
ambil atau tertarik trading di euro, posisi buy akan lebih ideal ya untuk hari ini. Maksimal sampai resisten ini ya. Ambil posisi buy lagi jika pergerakan harga berada di level resisten ini 1.1380. Malah idealnya di sini sell nanti kalau memang pergerakan harga sampai ke level ini. Gitu ya teman-teman ya. Posisi buy kalau menurut saya harga sekarang boleh atau tunggu pergerakan harga koreksi di level-level rendah kemarin 1.1320, 1.1300 itu jadi area buy untuk saat ini. Ya. Kalau mau sabar tunggu pergerakan koreksi untuk ambil posisi buy. Gitu ya, untuk euro ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup ya? Oke, kita langsung lanjut ke sterling. Oke, sterling juga dalam kondisi uptrend ya. Kemarin kalau teman-teman ngikutin, kita analisa untuk pergerakan harga sterling ini akan terkoreksi sampai level 1.3550-an, dan memang kemarin terkoreksi sampai level itu, artinya kalau teman-teman ambil buy di sini, harusnya udah profit sampai saat ini kan, udah ada 40 pip pergerakan naiknya. Dan seperti apa hari ini, kalau saya lihat dari data, ini tidak ada data yang terlalu mempengaruhi sterling. Artinya pergerakan harga ini akan lebih cenderung mengikuti technical analisa. Kalau kita lihat teman-teman secara tren, sterling ini masih uptrend. So, posisi yang paling ideal adalah posisi buy, ya, posisi buy. Namun ingat pergerakan harga sekarang udah mendekati level resisten. Resistennya di berapa ini? Kalau teman-teman lihat 1.3600 merupakan resisten nih. Ada dua kali resistennya diuji. Pertama di tanggal 5 Januari dan yang kedua ada di tanggal 9 Januari. Jadi sekarang pergerakan harga memang akan cenderung menuju resisten. Tinggal nanti kita lihat apakah resistennya di breakout atau akan ada tahanan lagi di level 1.3600 ini. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ambil posisi buy, jangan di level tinggi sekarang. Lebih baik tunggu pergerakan koreksi seperti kemarin, teman-teman baru buy. Atau kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya tunggu di atas lagi deh, dikit lagi. Karena saya agak ragu resisten ini bisa menahan pergerakan harga. Saya lebih condong melihat pergerakan akan lanjut naik. Ya, tapi ya sekali lagi kita harus realistis melihat yang terjadi di pasar, bukan pandangan kita ya. Jadi kita perhatikan dulu level ini apakah di breakout, artinya kalau di breakout teman-teman bisa ambil posisi buy nanti. Namun jika ada tahanan lagi dari seller, ya teman-teman bisa sell di level itu, di level atas. Stop loss sama seperti kemarin, kalau teman-teman mau sell di level resisten di 1.3620 udah jadi stop loss untuk posisi sell ya. Posisi buy sekali lagi di level bawah ya, 1.3530, 1.3540 ini udah jadi area buy terbaik, teman-teman bisa coba tunggu di sini untuk ambil posisi buy. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk sterling, teman-teman? Ya, silakan. Tadi saya mendengar ada pernyataan dari bahwa Coach bilang untuk sell, ya, menunggu dia naik dulu. Ya. Tapi Coach bilang saya ragu dia resisten di atas itu kuat ya. Harga gitu ya. Ya. Jadi pernyataan itu menarik, sehingga saya ingin tahu dasar Coach memberikan kesimpulan adanya keraguan Coach bahwa resisten di atas itu tidak kuat lagi ya. Tidak kuat untuk menahan gitu ya. Ya. Nah, jadi saya minta mungkin Coach bisa jelaskan terkait pernyataan tadi. Oke. Berdasarkan apa gitu ya. Oke. Apakah mungkin Coach lihat dari candle atau dari mungkin ada support sebelumnya. Apa resistance sebelumnya. Oke. Pertanyaan bagus, Pak ya. Tadi saya sampaikan memang untuk resisten ini saya agak ragu bisa menahan pergerakan harga. Kenapa? Karena pertama memang secara teknikal, terutama kalau kita melihat candlestick 1 hari, ini tekanan beli itu masih cukup kuat. Kemarin memang terjadi reaksi jual ya kemarin ya, setelah pergerakan harga menyentuh level 1.36. Kenapa? Di sini di tanggal berapa nih? Desember ini ya. Desember ini ada resisten nih, tanggal 10. Kemarin tertahan di level ini, namun tutupnya kembali ke atas, Pak. Bukan dengan pergerakan jual yang cukup signifikan, enggak. Jadi tutupnya kita lihat ini hanya sedikit aja terjadi candlestick biris ya, volumenya kecil. Artinya kalau dengan kondisi sekarang, ya bayarnya masih akan lebih dominan.
Tapi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman mau coba ambil posisi sell di level resisten. Sekali lagi 1.36 itu masih merupakan resisten, belum ada konfirmasi level ini di breakout. Jadi kalau teman-teman mau agresif ambil posisi sekarang kan harga tinggi, boleh nggak sell ya? Boleh. Silakan aja. Tapi kalau saya pribadi, ini pandangan saya ya, bukan yang terjadi di pasar sebenarnya. Saya melihat area ini sudah tidak kuat lagi, mungkin akan di breakout oleh harga. Ya, jadi ya ini ya tadi dengan alasan dari candlestick satu hari volume jualnya lemah Pak. Walaupun pergerakan harga sampai ke resisten, candlestick bearish kemarin di daily ini teman-teman lihat ya, di daily ini kecil banget nih candlesticknya. Candlestick bearishnya kecil banget. Volume jualnya juga artinya volume jualnya kecil. Kecuali kalau kemarin itu pergerakan harga sterling tertekan cukup signifikan. Atau ada terjadi candlestick bearish engulfing, nah artinya memang di sini area jualnya kuat. Tapi dengan kondisi candlestick yang kecil seperti ini, body yang kecil seperti ini menandakan bahwa bayarnya masih dominan. Gitu Pak ya? Ya. Sekali lagi ya teman-teman masih boleh coba untuk sell kalau memang mau agresif. Ya kenapa saya nggak rekomendasiin buy ya? Karena sekarang pertama harga udah tinggi, yang kedua udah mendekati resisten. Jadi agak riskan kalau kita ambil buy sekarang, kecuali nanti ada konfirmasi resistennya di breakout. Karena kan belum. Jadi artinya 1.36 masih jadi resisten, masih bisa teman-teman ambil posisi sell. Tapi ingat, sell ini mengharapkan koreksi harga, bukan berharap harga berbalik arah. Artinya kalau nanti udah profit ya mungkin profitnya terbatas ya. Jangan terlalu besar target profitnya. Dan juga untuk resikonya harus minim. Makanya saya bilang 1.3620 itu udah harus jadi stop loss untuk posisi sell. Artinya cuma 20 pip dari resisten. Ya, oke ya. Mungkin yang lain teman-teman ada request untuk forex, silakan. Mungkin dari nasabahnya ada yang trading selain dari per euro dan sterling untuk kita analisa hari ini. Ada? Nggak ada. Next ya. Oke, lanjut kita ke oil. Oke, oil juga saya lihat pergerakannya masih konsisten untuk naik ya, walaupun kemarin sempat turun sampai ke level 78. Namun penurunan ini kalau saya lihat secara teknikal masih terhitung koreksi harga. Ya, kalau kita lihat gelombang-gelombangnya, teman-teman lihat gelombangnya masih semakin meninggi ya. Artinya level-level 78 ini bisa jadi area beli. Ya. Sekarang tren harga minyak kalau saya lihat masih positif menuju level 82. Jadi teman-teman tinggal cari area terbaik aja untuk buy. Level support yang paling kan memang adalah level 76. Ya. Tapi kalau kita lihat dari reaksi harga, rasanya pergerakan harga agak sulit sampai ke level 76. Artinya level 77 mungkin dan 78 itu udah jadi area terbaik untuk teman-teman ngikutin tren ambil posisi buy di minyak gitu ya. Dan untuk posisi sell ya. Untuk posisi sell saya lihat level 81 82 merupakan resisten yang cukup signifikan ya, karena level tersebut 81 dan 82 ini merupakan area tertinggi atau harga tertinggi pada tanggal 15 November dan 10 November 2021. So, kalau pergerakan harga sampai ke level ini, silakan teman-teman ambil posisi sell. Ya, jangan sell sekarang, sell di high. Sell di harga tinggi. 81.9 atau 82 itu adalah area buy, area sell terbaik ya. Area buy 78 boleh, 77 boleh. Sekarang trennya teman-teman bisa lihat masih uptrend. Gitu ya. Mungkin ada yang trading minyak nggak? Ada. Posisi kemarin 76 ya? 7 juta. 7 berapa kemarin sell? 76 ya? Masih ditahan? Oke, mudah-mudahan masih bisa koreksi ke situ ya. Atau ya paling lama Februari kemarin saya bilang. Tapi kalau kita ngelihat untuk chance-nya sampai ke 76 bisa, karena cuma 2 poin lagi. Sekarang kan 78 tuh ya. Ya makanya saya bilang saya mesti objektif juga, nggak bisa ngomong cenderung naik atau cenderung turun. Kita mesti realistis ke pasar. Karena ada yang buy, ada yang sell kan. Saya nggak mesti memihak salah satu. Tapi kalau untuk potensi pergerakan turun sampai ke 76 itu masih bisa. Bahkan support kuatnya ada di 74. Makanya nanti jika pergerakan harga turun sampai level 74, 75 ya, 74 75 itu mesti dibuang posisi sell-nya. Jangan ditahan karena level 74 ini support yang cukup signifikan, cukup kuat. Ya. Nanti kalau udah profit dibuang nih. Oke ya. Itu saran saya untuk posisi yang nyangkut di level 76. Gitu ya, jangan ngelawan tren karena kalaupun nanti harga turun ke sana itu masih hitungannya koreksi.
belum berubah arah. Arah pergerakan harga minyak itu kalau saya lihat masih positif ke atas. Paling nggak minimal ke level 81,9 kenaikan. Oke ya, untuk minyak cukup jelas ya, area buy-nya cukup jelas, 78, 77 area buy, area jual, area sell ada di 81,9 atau 82. Oke, kita coba analisa Nasdaq ya, udah lama banget nggak trading Nasdaq. Oke, ini pergerakan udah turun ya, udah turun cukup jauh dari harga tertinggi sebelumnya. Kemarin harga Nasdaq ini sampai ke level tertinggi di 16.800-an, kemudian terjadi koreksi harga sampai dengan level 15.200-an ya, terjadi kemarin. So kalau kita lihat sekarang pergerakan Nasdaq ini berada di level support ya, support penting ya, support kuatnya. Karena kalau kita tarik trend line ya, trend line ini daily time frame ya, teman-teman bisa lihat pergerakan harga sekarang berada di level support pentingnya. Ini support pertama November 2021. Kemudian support kedua itu November 2020 ya. November 2020 ini di harga 10.900, kemudian support kedua itu terjadi pada 9 Maret 2021 di harga 12.200. Support ketiga itu terjadi pada tanggal 14 Mei 2021 di level 12.900, dan support keempat itu terjadi pada tanggal 6 Oktober 2021 di level 14.500. Nah, sekarang pergerakan harga berada pada level support lagi, support uptrend line. Dan kalau kita lihat dari candlestick, ya teman-teman bisa lihat ini terjadi dragonfly, doji dragonfly, yang artinya di sini tekanan buyernya sudah cukup signifikan, sudah cukup kuat. Pertama, kondisi ini pergerakan harga berada pada level support. Yang kedua, kalau kita lihat candlestick-nya, ini adalah kondisi di mana sellernya udah lemah, bayarnya sudah mulai masuk ya, dan level sekarang adalah level terbaik untuk ambil posisi buy kalau menurut technical analisa ya. Ini harga udah di bawah. Jadi Nasdaq peluangnya untuk saat ini adalah posisi buy. Ya. Kalau teman-teman tertarik dengan peluang ini ya, kenapa saya nggak analisa Nasdaq beberapa hari yang lalu? Karena pergerakannya masih nanggung, masih di tengah-tengah. Nah, hari ini saya analisa lagi karena pergerakan Nasdaq udah berada di level support. Support kuatnya ya. Ini kalau kita lihat memang sempat break tapi tidak breakout. Artinya supportnya masih valid. Masih bisa menahan pergerakan harga atau masih bisa kita gunakan sebagai area support. Banyak garis saya hapus aja biar nggak terlalu rame. Ya. Ya, kalau teman-teman tertarik untuk trading di Nasdaq ya, mungkin level stop loss-nya di 15.000 itu area maksimal untuk stop loss. Jadi boleh ambil buy, stop loss-nya 15.000 ya. Saya belum merekomendasikan teman-teman sell di level sekarang karena sekali lagi harga Nasdaq berada pada level support atau harga rendahnya. Kalau teman-teman mau sell, tunggu pergerakan harga naik lagi sampai level 16.500 minimal. Gitu ya untuk Nasdaq. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Kita ke gold. Ya. Oke, gold sekarang pergerakan harga mencapai level 18.05 ya, sempat 18.06 ya. Ya, 18.06 seperti yang kita analisa kemarin bahwa pergerakan harga emas ini akan cenderung sampai ke level 18.06 jika level 17.96 itu berhasil di breakout 17.97. Dan kemarin sudah sempat di breakout ya. Teman-teman lihat candlestick 4 jam. Support pertama, support kemarin di 97 berhasil di breakout, dan sekarang pergerakan harga berada pas di level resisten. Resisten yang mana ini? Kalau teman-teman lihat, ini resisten sebenarnya resisten tidak terlalu signifikan ya. Di tanggal 6 Januari. Ini kalau kita lihat candlestick 1 jam, ini akan lebih jelas. Nah, di level ini. Ya, level ini adalah level tahanan untuk saat ini. Artinya sekarang harga emas ini berada pada level resisten. Ya. Nah, tinggal pergerakan selanjutnya, kalau saya lihat, ya tergantung dari level ini. Tergantung dari level 18.06-nya. Apakah berhasil di breakout, atau masih bisa menahan untuk kenaikan harga emas.
Jadi teman-teman yang punya posisi buy, saran saya sih di take profit dulu. Kalau ada posisi buy 18.06 ini mesti diambil dulu deh. Ya. Atau kalau sudah memang ada posisi dari bawah, dipasang trailing stop. Stop loss-nya diangkat di atas level beli. Contoh kita beli di 17.95. Pasang aja stop loss-nya di 17.97 atau 18.00. Sehingga posisinya masih bisa ditahan. Walaupun sekarang di resisten, ya kita berharap resisten ini berhasil di breakout. Tapi seandainya harga turun lagi, ya penurunannya udah terbatas sampai 18.00. Artinya kita punya posisi udah profit. 17.95 sampai 18.00 5 poin tetap profit. Ya. Itu ya. Jadi kalau teman-teman ada posisi buy yang sudah dari bawah, dari 17.95, pasang trailing stop, stop loss-nya diangkat sampai ke level 18.00. Jadi nggak apa-apa ini nggak dilepas. Tapi kalau teman-teman ngerasa memang sekarang harga memang cenderung berat untuk naik, ya mesti di take profit dulu. Mending take profit dulu sekarang. Lihat nanti candlestick 4 jam atau apakah breakout dari level 18.06 untuk memastikan pergerakan selanjutnya ke level 18.15. Ya, kalau sekarang masih tertahan nih. Sorry, saya cari resisten dulu. 18.12 ya. 18.12 adalah resisten selanjutnya jika level 18.06 berhasil di breakout. Sekarang pergerakan harga masih tertahan di level 18.06 dan merupakan area resisten sekarang. Nih, resisten nih. Kita lihat nanti di 1 jam kalau kita lihat dari candlestick ini bayarnya udah cukup melemah ya. Bayarnya cukup melemah nih, candlestick baru terjadi jam 10 ini hampir terbentuk doji ya. Artinya kemungkinan besar di level ini akan ada koreksi harga. Akan ada koreksi harga ya, kita berharap kalau memang teman-teman masih ada posisi baik, koreksinya nggak terlalu besar untuk kembali pergerakan harga naik. Biasanya seperti itu. Di level resisten pasti ada sellernya di sini. Nah, tinggal seberapa banyak sellernya, apakah volumenya besar atau kecil. Ya kita berharap di sini volume jualnya kecil, jadi walaupun koreksinya terbatas, masih di atas level 1.800-an ya. Untuk pergerakan harga kembali lanjut ke atas. Gitu ya. Next resisten jika 18.06 berhasil dilewati itu di 18.12 sampai 18.15. 18.15 adalah resisten selanjutnya. Dan untuk support harga kalau saya lihat harga terendah kemarin ya 17.91 ini masih jadi support yang cukup kuat untuk hari ini. Jadi range pergerakan harga untuk hari ini di 17.91 sebagai support dan 18.12 sebagai resisten. Gitu ya. Sekarang pergerakan harga tertahan di level resisten ya. Teman-teman ambillah keputusan jika memang ada posisi. Kalau yang belum ada posisi boleh nggak sell sekarang? Boleh. Boleh karena sekarang di level resisten. Tapi jangan terlalu besar target profitnya dan stop loss-nya pun harus minim. Ya, kalau mau sell, scalping boleh. Karena dari konfirmasi 1 jam, ini terbentuk candlestick doji. Kalau saya sih lebih nyaman posisi buy ya. Kalau saya lebih nyaman posisi buy, tapi saya nggak sarankan buy sekarang. Sekarang di resisten. Tunggu breakout, kenapa? Boleh. Kalau sell boleh. Tapi stop loss kenapa? Maksimal 5 ya. Kalau saya lihat sekarang tahanan bawahnya ada di 02, 18.02. Jadi kalau 06 sampai 02 berarti 4 poin ya. 3 poin, 4 poin cukup lah. Karena di sini ada flag, saya lihat ya. Ada flag di sini, mungkin ini akan jadi tahanan bawahnya. Jadi walaupun koreksi mungkin tertahan di situ. Sekali lagi saya lebih nyaman untuk ambil posisi buy untuk saat ini ya. Tapi teman-teman kalau mau sell silakan ya. 17.99 masih bisa. Gini, kalau memang pergerakan ambil sell-nya di bawah, stop loss-nya sebenarnya ada 2 pilihan. Untuk stop loss minim itu di atas level 18.06, artinya di 18.08 udah jadi buang tuh. Atau di atas level 18.12. Karena resisten selanjutnya yang cukup signifikan juga di 18.12. Nah, tinggal hitung-hitung aja masuk nggak tuh toleransi resikonya kalau pergerakan harga naik sampai level 18.12. Gitu ya. Kita berharap ya kalau punya posisi sell, ya nanti kalau sudah sempat turun ke level itu dilepas deh. Ya. Masih bisa dengan range kecil seperti itu di 17.99 pergerakan harga masih ada potensi untuk koreksi ke sana. Makanya saya tadi bilang range-nya itu 17.91 untuk bawah. Jadi untuk ke bawah lagi itu lagi pun masih bisa. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Dari Spartan mungkin ada pertanyaan untuk Gold? Ada request analisa? Cukup? Oke, dari Shining? Dari Shining ada pertanyaan?
Cukup ya? Dari Glory? Cukup ya? Oke, dari Fortuna? Cukup. Dari tim Patok? Cukup ya? Baik. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dari Zoom ya. Ada Pak Esu, ada Bu Merin, ya, ada Pak Herwin. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Oke ya, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri ya. Silakan sharingkan analisa pagi hari ini kepada calon nasabah ataupun nasabah teman-teman agar menjadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih. Thank you, Coach. Terima kasih, Bu.